Pada halaman berapa? Idgham ya? Pada halaman yang ke berapa ya? 17 saya atau berapa? Saya keliru bahwa yang kedua. Yang ketiga ini halamannya beda. Bagian apa? Idgham. Idgham ya, benar ya? Idgham pada tempat saya itu halaman ke-17. Kalian berapa? 18. 17. Sama. Kalian? Dua-dua. Ya, no. Al-idgham huwa idkhalu ya harfin fi harfin akhar min jinsihi bihaitsu yasirani harfan wahidatan musaddadan. Idgham itu dia adalah masukkan huruf pada huruf yang lain yang sejenis ya. Dari jenisnya maksudnya menjadi sejenis di mana keduanya akan menjadi satu huruf yang ditasdid. Contoh misalnya madda, yamuddu maddan. Itu asluhu madada yamdudu maddan. Hukmul idgham, hukum idgham itu ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mumtani. Ada yang terhalangi atau tertolak. Ya. Wujubul idgham itu yang pertama yajibul idghamu fil harfaini mutajanisaini. Wajib idgham itu pada dua huruf yang sejenis. Ini yang pertama, idza kana al harful awwalu minhuma sakinan udghimathu ya fitsani atau udghimat fitsani ya. Kok umum tuh? Adghamathu fitsani itu mengidghamkan yang kedua. Itu benar ya? Yang cetakan baru apa bacanya? Hah? Apa? Abghamta ya? Berarti itu dengan dhamir rafa mutaharik ya? Kamu. Ini biasanya kalau kamu seperti itu pakai dengan dhamir rafa mutaharik itu di dalam jumlah kadang kan yang maksudnya adalah yang sifatnya adalah mukhatab. Itu agak jauh sebenarnya. Tapi kalau anggomathu itu mungkin huruf itu yang mengidghamkan. Tapi kalau kamu idghamkan gitu, ya udah kita baca menurut mu'alif saja kan lebih tepat gitu loh. Ya menurut ya. Yaitu adghamtahu fitsani. Ablah huruf awal itu dari keduanya itu adalah bersukun. Maka adghamtahu fitsani. Engkau idghamkan pada yang kedua. Kalau tadi saya baca anggomathu, artinya itu menjadikan yang kedua juga, menjadikan yang kedua itu teridghamkan gitu loh, atau melebur. Ya. Adghamtahu fitsani. Contoh misalnya raddun asluhu raddun. Ya. Saddun asluhu saddun. Ini wajib ya. Idza kana al-awwalu mutaharikan atau masbukan biharfi maddin ya ta hutifat harakatuhu. Apabila yang awal itu dia berharokat dan didahului dengan huruf mad, huruf panjang ya. Saya lebih menyukai berarti harfi maddin harfin maddin atau harfi maddin itu ya. Apa harfinnya harfin atau harfi? Harfi. Oh, ya. Saya lebih cocok dibaca gitu. Kalau dibaca harfin matin berarti matin itu harus jadi sifat kan. Menjadi sifat, maka madda itu dia adalah apa? Masdar. Maka harus kembali. Dia basni atau simai. Untuk jadi wayan fa'il. Setahu saya untuk jadi wayan fa'il itu cuma madun dari madidun, artinya wazannya adalah madun. Tidak bisa kemudian madun menjadi makna seperti adlun. Adlun itu makna adilun itu dari masdar. Makna adilun ada pada wazan atau mauzun masdarnya.
Artinya adlun maksud maknanya keadilan sama adlun maknanya adilun sama. Dan itu sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah simai. Sementara kalau ini basni. Artinya dia memang benar-benar masdar dan bukan fa'il gitu. Berarti kalau dia aslinya memang masdar dan bukan fa'il, ya bukan fa'il, ya, bukan yang sifatnya adalah simai, tapi ini adalah wasni. Kalau artinya kalau kemudian menjadi fa'il dia harus menjadi madidun atau madun, ya maka berarti bacanya itu menjadi apa? Ya menjadi idhofah atau mudhof ilaih. Ini harfi madin, bukan harfin madin. Kalau harfin harus madin, ya. Wallahu ta'ala. Itu pelajaran tentang masalah akho sikotin sama akhon sikotan. Sudah pernah membahas ini, ya. Ini pelajaran apa? Di pelajaran mutamimah tentang masalah ini. Walaupun pendapat ini pendapat yang sedikit yang berpendapat, tapi pendapat ini yang kuat gitu loh. Yang kuat, ya. Walaupun sedikit yang berpendapat seperti itu. Ya kalau misalnya kita ada dengar orang biharfin madin ya kita nggak nyalahkan gitu. Karena emang ada pendapat yang lain gitu. Ya tapi biharfi madin itu yang lebih kuat. Hutifat harokatuhu, yang dihilangkan kemudian hurufnya. Contohnya misalnya roda asluhu rodada. Kan roda asluhu dari rodada. Ya. Kemudian yang ketiga, idza kana masbuqan bisakinin nukilat harokatuhu ila maqablah. Apabila keberadaannya itu ya didahului dengan yang sukun, ya didahului dengan yang bersukun, maka dipindahkan harokatnya kepada yang sebelumnya. Contoh misalnya kayak dari yaruddu, itu kan dari yardudu. Artinya dua huruf tersebut yang sejenis, ya, dua huruf yang sejenis itu didahului dengan suatu yang bersukun, yaitu huruf ro gitu loh. Pada yar, ya. Maka dipindahkan harokatnya kepada yang sebelumnya. Kalau dipindahkan pada harokat sebelumnya menjadi yaruddu. Dal yang dipindahkan itu dal yang keberapa? Itu dal yang pertama. Dal yang pertama pindahkan pada ro-nya. Artinya dalnya menjadi apa? Menjadi sukun. Tatkala menjadi sukun ketemu dengan yang ditomah, maka kemudian menjadi di idgham, menjadi yaruddu. Namun kita mesti mengetahui aslinya, karena dari aslinya itu kita mudah akan baca gitu. Nanti kalau kemudian dijadikan wazan dari rodda itu masuk pada wayan misalnya apa? Rodda masuk pada wayan ifta'ala gitu. Nah, masuk pada ini ifta'ala misalnya. Atau masuk pada wayan fa'ala, kan gitu. Ya deh. Wayan fa'ala. Yang masuk wayan fa'ala tadi sudah rodda, kan gitu kan? Karena dari rodada. Wayan fa'ala. Nah, kita tahu asalnya, kemudian kita dekatkan langsung. Kita ambil kesimpulan. Itu pentingnya. Kemudian yang kedua, yajibul idgham fima kita kana sulasi fi kalimataini wa kana awaluhuma sakinan. Wajib menidgham pada ya apa istilahnya pada kalimah atau kata. Idza kana sulasi, yang keberadaan dia sulasi. Dia sulasi. Pada dua kata. Ya, pada dua kata. Di mana yang pertamanya itu bersukun. Ya. Seperti sakattu. Ya. Ya. Sakanna. Maka kita sukunkan. Sakanna. Asluhuma sakaktu. Yaitu dua itu, sakatu sama sakanna itu aslinya dari sakaktu dan sakakna. Karena pada dua kalimat itu sebenarnya benar ada pada dua kalimat. Ya dua kalimat benar. Karena yang pertama itu sakata, itu satu kalimat. Dhamir rafa mutaharrik itu kalimat yang kedua. Loh itu kan jadi tiga.
Kan sakata sendiri ada domir, domir mustatir jawasan bidohir takdiru huwa. Kan gitu. Enggak seperti itu gitu, nanti pembahasannya di sini sudah digantikan karena adanya apa? Domir rofa mutaharik. Itu tak yang di fathah. Ya. Kalau kemudian apa? Sakata, ya itu tidak masuk di dalam bab ini gitu. Ya. Karena domirnya mustatir. Jawasan bidohir walaupun terdiri dari dua kalimat. Sehingga kalimat yang pertama kita bahas secara asal sakata, kemudian domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik ini kemudian menggantikan kedudukan dari menggantikan kedudukan dari pembukanya, dari apa? Mauzun pembukanya. Kan pembukanya dari fa'alat, kan gitu. Kok fa'ala, kemudian fa'alu, kan gitu kan. Itu dari domirnya kan di situ ada. Ada kemudian ini fa'alta, fa'altuma, fa'altum, kan gitu. Sehingga dikatakan ini fa'ala ini sudah digantikan dengan tatkala fa'alta. Sehingga ini terdiri dari apa? Dua kalimat. Wah kata. Kemudian contohnya anna alayya aslumah anna alayya. Ya. Ya. Nah, di situ dua huruf gitu loh. Dua huruf semua. Jadi an itu adalah harfu jar, na itu domir. Domir mutasil. Anna. Kalau ala ya. Ya, ala ya. Sebenarnya di situ ya-nya di situ tasdid enggak? Tasdid enggak? Ala kemudian dipisah menjadi ya-nya. Ya-nya tasdid enggak? Tasdid. Kalau tasdid berarti ketemu 3 tasdid nanti. Karena ala di sini itu ada alif. Setahu saya adalah apa? Itu dia alaihi, alaina, alaiya itu dikarenakan ada apa? Pada huruf ala di situ itu ada huruf cacat. Dia ada huruf cacat. Makanya ditasdid itu karena bertemunya ya mutakalim dengan apa? Alif. Huruf alif. Ya, dia huruf alif di situ. Kemudian kita tahu huruf cacat itu bisa berubah. Bisa berubah menjadi ya, wawu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kemudian menyertai setelahnya. Sehingga itu alayya di situ. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, anni gitu kan ya gitu. Ya yang bersukun. An dengan ya mutakalim. Ya. Cuma yang menjadi masalah di situ nunnya nun apa gitu. Anni. Dariku gitu. Nah, ini bikoyah. Tapi sebenarnya bikoyahnya itu maknanya kemana gitu. Bikoyah itu biasanya pada fi'il. Lah ini dari huruf loh. Ya. Dari huruf. Ya. Wallahu ta'ala itu termasuk adalah untuk mentakhfif ya, untuk kaitannya dengan lesan gitu. Kaitannya dengan lesan. Coba kalau pakai huruf lain misalnya. Ya. Huruf lain, harfu jar yang lain contohnya. Kemudian ya mutakalim. Li, gitu kan? Li artinya di situ apa? Tanpa kemudian tasdid itu. Karena memang ya di situ, aslinya ya mutakalim. Dan ya mutakalim itu ya tanpa tasdid. Makanya di sini Allah taala di sini ada ya tasdid itu. Jadi nanti kalau disambungkan dengan ala itu jadi 3 gitu. Kemungkinan terjadi 3 ya gitu. Nah, maka butuh pembahasan. Maka yang benarnya di situ bukan 2, bukan tasdid. Ya biasa aja. Ya, yang dia bersukun. Kemudian digabung menjadi itu dengan yang sebelumnya. Kemudian dikarenakan 2 itu adalah sama-sama bersukun. Ya. Kemudian dikasih sakal dari fathah. Wallahu taala alam. Kemudian jawazul idgham. Bolehnya untuk idgham itu yazul idgham fi ma ya'ti. Boleh untuk idgham pada berikut ini. Fil mudhari'il mufradil majzumi. Pada fil mudhari yang mufrad yang majzum.
Artinya di situ maksudnya adalah fi'il mudhari' yang mufrad itu adalah ya. Itu mufrad dalam arti adalah fa'ilnya. Yang disebut mufrad itu fa'ilnya. Ya. Karena nanti ada pembahasan yang lain ya tentang masalah tersebut. Ya. Contoh misalnya lam yarudda, itu dari dalam lam yardud. Coba contohnya misalnya kayak misalnya ketemu dengan nun niswah kan lam yardudna kan. Artinya tidak kemudian tidak kemudian diidgham. Ya. Bagaimana kalau kemudian ketemu dengan alif fa'il? Yarudani kan gitu. Yarudani gitu. Sebenarnya di situ juga ada idghamnya juga gitu loh. Ada idghamnya juga. Tapi kita mudahkan saja ya. Tentang masalah ini adalah mufrad yang majzum. Ya. Kemudian fil amil mufrad. Pada perintah mufrad ya. Contohnya ruda, urdud. Ya. Kemudian idza kana ainuhu wa lamuhu ya'ani wa harakatu saniyati minhuma lazimatan. Contoh misalnya atau di sini apabila ain dan lamnya itu dua ya dan harokat yang keduanya itu ya minhuma ya waharokatu asaniyah harokat yang kedua dari keduanya kok saya agak sak ya bener itu seperti itu bacaannya coba saya lihat saya kok agak sanksi di sini. Oh, berlakunya idgham itu apabila ain dan lamnya itu adalah dua ya. Dan harokat yang kedua dari keduanya itu dia lazimah. Setahu saya ini bukan dibaca lazimatan ya. Ya. Nanti apabila ain dan lamnya harokat yang keduanya itu minhuma adalah lazimatun fal idgham gitu. Setahu saya di lazimatan itu bacanya. Ya. Kenapa? Karena khobar kananya gimana? Kan gitu. Ya, itu kan isim kana. Atau justru itu adalah sebagai diakhirkan dari isim kananya. Wallahu ta'ala, mungkin penulis yang lebih tahu gitu. Ya, penulis yang lebih tahu. Oh, saya balik lagi tadi mana kok nggak ketemu ya ini. Tapi di situ harokatus ainuhu juga lamuhu ya. Iya. Iya. Berarti itu harusnya sebagai isimnya kan itu. Ya. Wallahu ta'ala. Jadi diidgham boleh untuk diidgham apabila ain dan lamnya itu keduanya ya dan harokat yang keduanya itu lazimah. Ya, lazimah. Tahu ya lazimah? Pembahasan alif lazimah tahu? Ya, lazimah. Bukan fi'il lazimah. Bukan fi'il lazimah, ingat ya. Kalau fi'il lazim kan yang tidak ada ta'addi gitu. Tidak ada sasaran. Contohnya misalnya ya, hayya. Ya, hayya. Ya, itu asalnya dari apa hayya itu? Dari hayya, kan gitu. Ya. Sehingga menjadi hayya. Kalau di situ apa jadi? Asalnya dari hayya ya. Haji ya. Oh ya saya bilang di sini nggak ada sakalnya ya.
Mana bukunya? Ya. Tidak ada sakalnya. Harusnya kalau asal tetap harus diterangkan dari haji ya. Jadi main fa'ilah ya. Halaman berapa itu? 23. Dari haji ya. Asalnya dari haji ya. Kemudian menjadi hayya. Nah, kalau kita lihat ya, di situ dua ya. Antara ain dengan lamnya. Ya. Dan harokat yang kedua harokat yang kedua dari keduanya itu lazimah. Ya, lazimah pada ya yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga idza kanat harakatu tsaniyati aridatan bisababil i'rab fayamtani'u il alidgham mislan lan yuhyiya. Ini sama gitu. Apabila keberadaan dari harokat yang kedua itu aridoh, harokat yang kedua ini dia terhalangi apa? Terhalangi untuk idgham dengan sebab i'rab, maka yang demikian itu atau aridoh di situ adalah terhamparkan dengan i'rab gitu. Apabila harokat yang kedua, keberadaan dari harokat yang kedua itu aridoh, dia sifatnya aridoh itu terhamparkan, bisa menerima i'rab gitu ya. Maka terhalangi untuk idgham ya, contohnya lan yuhya ya, lan yuhya. Kemudian yang ketiga an yakuna fi awalil madi ta'ani misal tatabba'a fayajuzu al-idghamu ma'az zadati hamzati waslin fi awalihi daf'an lil ibtida'i bisakin misal atabi'u ya, attabi'u ya. Ya. Setahu saya itu ada duna attabi'u ya. Bukan atabi'u. Coba kita lihat dari yang pertama dulu ya. Dari tataba. Itu di attabi'u. Kok itu? Ya, nanti dulu. Tataba kemudian attabi'u. Ini hamzah wasol ya. Ya, hamzah wasol. Iya, attabi'u. Kalau itabi'u nanti jadi fi'il amr gitu. Itabi'u apalagi ada wawunya jadi fi'il amr gitu. Ya. Kita bahas dulu. Ya, keberadaan bahasanya keberadaannya itu pada awal mati ada dua tak. Ada dua tak di awal mati. Misalnya tataba, kemudian tatabba, itu boleh untuk diidghamkan dengan ditambah hamzah wasl pada awalnya untuk menghalangi bertemunya ya sesuatu yang bersukun gitu. Jadi sehingga tatabba menjadi atta loh, nanti dulu kok saya agak sak gitu ya. Kok itu menjadi malah attabi'u itu di mana itu? Kan itu diidgham kan? Diidgham. Kalau setahu saya ini bukan itu gitu loh ya. Tetapi ya dari dari tatabba itu menjadi attaba ya, dari situ kemudian dirubah bukan menjadi attabi'u, kan menjadi fi'il mudhari itu je ya. Itu sudah terjadi perubahan kalau seperti itu ya. Terjadi perubahan ya. Coba saya lihat ini, kalau saya kok istilahnya melihat ini, coba saya cek masalah ini yang terakhir ini. Kalau saya tidak baca seperti itu
bahasa seperti itu. Apakah mesti kemudian ini yang dimaksud dari itu adalah kaitannya dalam permasalahan berubah menjadi pada fi'il mudhari'nya gitu. Kan dari tataba'a itu kan apa? Ya tataba'u kan? Ya tataba'u. Ya tataba'u. Berarti kalau kemudian ya tataba'u itu berarti kan ya-nya itu dia adalah harfu mudhara'ah. Nanti kalau diganti dengan tanda untuk mutakalim itu. Padahal di sini dikatakan hamzah wasol. Berarti kalau hamzah wasol bukan ini salah ini. Ini salah ini. Ya. Ini salah. Yang benar adalah apa? Ya. At-taba'ah. At-taba'ah. Hamzah wasol. Jadi at-taba'ah, kemudian yang kedua at-tabba'ah. At-tabba'ah, ba'nya juga tasdid, ta'nya juga tasdid. Tapi yang menjadi persoalan itu dibaca fathah atau kasroh gitu loh. Kalau dari wayan-wayan yang ada, itu kalau dalam bentuk seperti ini, itu kan dibaca kasroh misalnya ya. Ya, misalnya ifta'ala kan gitu kan, ada tak gitu, ifta'ala. Ya. Ya. Coba nanti kalau kalian punya kesempatan dilihat aja di kamus. Ini bacaan termasuk agak jarang ada gitu. Agak jarang ada. Ya. Tapi kalau secara kaidah ini jelas dibaca bacanya adalah atta-ba'a sama at-tabba'ah. Ini yang terakhir mungkin saya diingatkan ya, bisa jadi nanti saya koreksi tentang masalah tersebut. Selesai kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.